Halo, selamat sore sahabat Palang Biru Gombong. Kembali lagi bersama kami di acara Bincang Sehat. Bincang-bincang seputar kesehatan. Sebelumnya perkenalkan saya Sulistyo yang akan menemani sahabat di 30 menit ke depan. Di acara Bincang Sehat kali ini kita akan membahas mengenai peradangan usus buntu yang tentunya akan ditemani oleh dokter spesialis bedah Rumah Sakit Palang Biru Gombong, yaitu Dokter Helmi SPB. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mas. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah. Syukurlah. Dokter, Bincang Sehat kali ini kita akan membahas mengenai peradangan usus buntu ya, Dok? Iya. Bisa langsung dijelaskan nggak sih, Dok? Apa Iya. sih itu usus buntu, Dok? Iya, kalau ini kasus usus buntu ini cukup sering ya di masyarakat ya. Ini untuk usus buntu sendiri memang secara anatomi atau secara pengertian memang dia sebagai usus buntu di mana dia terletak di usus besar dan usus halus. Memang kalau dari bentuknya memang dia usus yang buntu atau tidak ada jalan keluarnya. Jadi seperti di gambar ini, yaitu di mana dia ada usus besar dan usus halus, di mana pertemuan dari kedua ini akan muncul sebuah usus kecil, yaitu namanya usus buntu, karena dia tidak ada salurannya lagi, hanya berbuntu di sini. Kemudian apa yang dinamakan dengan peradangan usus buntu yaitu infeksi dari usus buntu yang disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti yang pertama yaitu paling sering itu karena penyumbatan atau juga karena infeksi jarak jauh, di mana penyumbatan ini yang paling sering yaitu karena masuknya feses yang keras ke situ, satu. Kedua mungkin juga karena adanya parasit atau cacing askariasis yang masuk ke situ. Kedua mungkin juga karena adanya pembesaran penjara getah bening, atau mungkin juga karena ada biji-bijian dan lain-lain. Gitu. Jadi kenapa itu bisa infeksi? Karena ada sumbatan situ, kemudian karena di sini sifatnya itu usus, dia mengeluarkan cairan, akhirnya keluar cairan terus-menerus, tetapi saluran tidak ada bisa keluar, akhirnya menjadi bengkak di situ, akhirnya mengakibatkan dari infeksi. Atau juga bisa juga karena bukan karena sumbatan juga bisa, yaitu bisa karena infeksi saluran nafas atau mungkin infeksi daerah lain yang infeksinya menyebar sehingga mengakibatkan dari infeksi dari saluran usus buntu ini sendiri. Oh, berarti ada salurannya, Dok? Dari Iya, nafas itu ke usus iya, tadi ya, Dok? iya. Tapi yang paling sering itu karena sumbatan. Sumbatan ya, Dok? Iya. Sumbatan dari makanan ya, Dok? Iya. Dari ini ya, Dok? Nah, jadi sumbatan paling sering itu fekalit atau feses yang mengeras. Di mana zaman sekarang banyak orang jarang makan serat atau mungkin jarang minum air putih, sehingga proses pencernaan kurang baik, sehingga BAB kurang lancar dan mengakibatkan feses menjadi keras atau kotoran menjadi keras. Ketika pergerakan tidak lancar, mungkin ada feses kecil atau kotoran kecil yang menyumbat di sini, sehingga mengakibatkan yaitu peradangan usus buntu. Dan memang terbukti pada saat operasi kebanyakan rata-rata disebabkan karena pengerasan feses tersebut. Selain juga ada penyebab yang lain, misalkan yang tadi saya bilang kan, yaitu ada pembesaran kelenjar getah bening, atau mungkin juga karena ada tumor, atau mungkin biji-bijian juga bisa, walaupun jarang. Oke, terima kasih, Dok. Ini, Dok, informasinya untuk mengenai usus buntu ini. Untuk audien yang ingin bertanya mengenai usus buntu, silahkan tulis langsung di kolom komentar, yang insya Allah nanti langsung bisa dijawab ya, Dok ya. Iya. Dan ada voucher hadiah untuk 3 audien yang beruntung ya. Iya. Oke, baik. Untuk gejala sendiri, Mas, ini untuk usus buntu memang berbagai macam ya, Mas. Oh, iya. Jadi yang untuk dalam tahap awal tuh dia biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri ulu hati atau nyeri di sekitar pusar. Ya. Kenapa? Karena pertama kali dia tersumbat mengakibatkan regangan dari usus buntu. Jadi kan tadi saya bilang ada keluar cairan di ususnya, kemudian tersumbat, dia akan tergang. Tergang ini dia akan memberikan namanya nyeri lebih tepatnya nyeri visceral. Ini bahasa medis ya. Nyeri visceral. Jadi dia nyeri yang dihantarkan melalui saraf, yaitu saraf di sekitar pusar atau ulu hati. Biasanya datang pasien dengan mungkin keluhan seperti sakit mah atau seperti sakit mah atau mulus-mulus seperti itu. Bisa menuju ke usus. Mungkin awalnya dikira hanya sakit mah biasa, dibiarkan, kemudian mungkin 6 jam atau 8 jam atau mungkin 1 hari mulai pindah ke kanan bawah. Jadi rata-rata pasien itu mulai mengenali nyeri
usus buntu, yaitu ketika sudah mulai meradang hebat di kanan bawah. Dan apabila kondisi yang dibiarkan, dia akan infeksi makin berlanjut, mengakibatkan bisa jadi pecah juga bisa. Ketika pecah, operasi menjadi lebih berat, kemudian komplikasi juga lebih berat daripada yang masih simpel. Baik. Ini malah langsung dari audien ada yang sudah langsung bertanya dok. Ya. Nggak apa-apa langsung nih sesi tanya jawab ya dok ya. Iya. Ini dari Kak Alicia Dona. Dok mau tanya, kalau usus buntu itu apakah harus dioperasi? Lalu ada nggak makanan yang harus dihindari dok? Ya. Kalau usus buntu ini memang banyak pasien yang menawar, jadi hanya minta diobatin saja, atau mungkin tidak dioperasi atau mungkin ditunggu dulu gitu. Jadi memang pada prinsipnya pada pasien dengan peradaan usus buntu ini karena rata-rata karena adanya sumbatan. Sumbatan ini biasanya ketika sudah tersumbat dia akan menjadi infeksi, ketika diobatin memang akan reda. Tetapi sifatnya usus buntu ini beda dengan usus yang lain. Jadi dia tidak ada gerakan peristaltik atau gerakan usus, sehingga apabila sudah ada yang tersumbat mungkin akan tetap tertinggal di usus buntu itu tersendiri. Sehingga apabila sudah diobatin dia akan mereda infeksinya, mungkin diberikan antibiotik, mereda infeksinya membaik. Mungkin juga suatu saat bisa kambuh lagi. Ketika kambuh bisa aja mungkin dengan tahap yang masih sama atau sampai dengan pecah juga bisa. Selain itu juga mungkin ketika diobatin mungkin terjadi peradangan yang sudah selesai tapi masih mungkin terjadi perlengketan di situ. Jadi mungkin ketika dioperasi berikutnya akan lebih sulit atau mungkin lebih muncul komplikasi lebih besar daripada ketika pertama kali ketemu langsung ditangani. Itu satu. Kemudian yang berikutnya tentang makanan yang harus dihindari. Mungkin kalau misalnya untuk usus buntu tidak ada yang harus dihindari, bebas saja. Yang penting itu banyak makan serat, banyak air putih, aktivitas yang cukup sehingga pencernaan jadi sehat, kemudian pergerakan usus jadi baik sehingga diharapkan tidak ada kotoran yang keras atau mungkin juga biji-biji yang bisa masuk. Oke, baik dok. Terima kasih ini untuk Kak Alicia Dona, begitu ya Kak penjelasannya. Ini kita lanjut ke pertanyaan lagi ya dok ya. Dari Kak Winnie Astriana. Apa anak kecil juga bisa terkena usus buntu dok? Iya. Mengajar umur dok. Ya, terima kasih. Untuk usus buntu ini secara epidemiologi paling tinggi pada dewasa muda, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada anak-anak, walaupun angkanya lebih kecil. Jadi memang kenapa anak-anak lebih kecil? Pertama karena bentuk dari usus buntu itu sendiri pada anak-anak dia pada bagian pangkal itu pada bagian sebelah sini dia bentuknya lebih lebar dan pada ujung sini dia lebih sempit. Jadi memungkinkan pada anak-anak memang jarang, walaupun memang bisa terjadi, bisa juga karena mungkin kotoran yang atau mungkin sumbatan yang cukup besar menyebar di situ, atau mungkin juga ada infeksi di bagian lain yang menyebar ke bagian usus buntu itu sendiri. Seperti itu. Jadi pada anak-anak masih bisa, walaupun tidak sering pada dewasa. Kenapa dewasa lebih tinggi? Karena pada dewasa bagian pangkal ini lebih sempit daripada anak-anak, sehingga dia lebih sering. Itu kemudian ini kan ditayangkan jarang ya, memang jarang. Tetapi ketika anak-anak terkena usus buntu, dia menderita komplikasi lebih besar daripada laki-laki pada dewasa. Kenapa? Karena struktur penguat atau masih lemah ya? Masih lemah. Jadi struktur di usus anak-anak lebih lemah sehingga rentan untuk pecah dan sampai menderita sepsis juga bisa, yaitu infeksi yang berat itu bisa pada anak-anak. Walaupun jarang tetapi lebih harus lebih waspada. Berarti tetap masih bisa ada kemungkinan kena ya dok ya? Iya. Kalau boleh tahu umur berapa sih dok? Kira-kira anak-anak itu yang jarang kenanya dok? Kalau jarang tuh jelas tuh yang jarang tuh ya itu bayi. Bayi dok? Bayi itu jarang karena balita ya dok ya? Ya bayi sih, bayi balita lah. Mungkin 2 tahun itu saya belum pernah ya? Tetapi misal mungkin usia 5 tahun ke atas itu udah lumayan bisa kena. Cuma memang pada balita itu atau bayi itu jarang kena karena itu tadi bentuk anatominya masih berbeda. Jadi di pangkalnya itu atau mungkin di tempat masuknya usus buntunya masih lebar dan di ujungnya masih sempit. Jadi jarang terjadi sumbatan. Oke dok, ini berhubung banyak banget yang tanya.
Kita lanjut ke tanya aja nggak apa-apa ya dok ya? Iya boleh. Lebih ini ada yang penanya dari Vina Septiani 93. Tanda atau gejalanya seperti apa ya dok? Ya. Seperti itu dok. Jadi untuk tanda gejala ini sendiri pada usus buntu itu memang beraneka ragam. Yang pertama yaitu nyeri perut. Jadi nyeri perutnya itu diawali dari nyeri perut di sekitar lambung atau di ulu hati atau di sekitar pusar. Kemudian apabila penyakit bertambah berat, yaitu dia akan berpindah ke kanan bawah. Berpindah ke kanan bawah ini menandakan infeksi itu lokalisir di daerah kanan bawah. Kemudian selain itu juga disertai dengan gejala sistemik, yaitu mungkin ada demam atau ada mual atau muntah, penurunan nafsu makan. Kemudian apabila dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan usus buntu pecah dan mengakibatkan nyeri perut di seluruh belakang perut. Seperti itu. Jadi kita ngerasa kalau kita ada usus buntu itu kita merasa ada nyeri, nyeri ya dok. Yang paling utama itu nyeri ya dok. Nyeri seperti emah atau bagaimana dok? Jadi yang pertama kali biasanya emah. Saya pernah menemui pasien memang nyata sekali pernah saya temuin itu. Dia datang dengan keluhan nyeri ulu hati, kemudian setelah beberapa lama diobservasi nyerinya berpindah menjadi kanan bawah. Seperti itu. Tetapi juga emang nyeri kanan bawah itu harus dievaluasi lagi. Jadi nggak serta-merta nyeri kanan bawah itu pasti usus buntu, beda lagi. Jadi emang harus dievaluasi lagi. Jadi harus dievaluasi lagi apakah ada mual muntah atau mungkin ada penurunan nafsu makan, mungkin juga bisa terjadi susah BAB atau mungkin susah buang angin, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Dari Naila Wae. Dok, usus buntu bisa terjadi pada anak-anak enggak? Ciri-ciri awalnya bagaimana? Oh ini mungkin ditanyakan. Iya. Kalau ciri kepada anak-anak tuh ciri awalnya gimana sih? Iya. Apa sama dengan orang dewasa atau ada yang lain gitu dok? Mungkin ya Link. Pada prinsipnya hampir sama, kurang lebih sama, yaitu nyeri di sekitar pusar atau ulu hati, kemudian berpindah ke kanan bawah. Tetapi pada anak-anak kadang-kadang susah kita periksa, jadi biasanya datang dengan keluhan nyeri kanan bawah disertai juga dengan demam. Biasanya anak-anak lebih cenderung mudah demam apabila terkena usus buntu. Oke. Ini ada yang mungkin komentar khusus. Salam dari Sarjono Yahud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba gini dok. Kenal dok ya? Ya. Salam ya dok. Ini lanjut ke ini ya dok, ke Fendi Candid 96. Ya. Sore dok, apakah usus buntu bisa dicegah dok? Iya. Bisa, yaitu dengan makan yang baik, yaitu makan cukup serat, cukup minum air putih sehingga pencernaan tersebut lancar, sehingga mengakibatkan terbentuknya feses yang keras itu berkurang. Dan olahraga setiap hari. Oh, olahraga juga bisa ini ya dok ya? Oke. Dokter, ini saya ada pertanyaan nih dok. Dokter, kebiasaan apa sih yang bisa menyebabkan kita punya penyakit usus buntu? Itu tadi yang seperti saya sudah jelaskan. Jadi rata-rata itu karena orang mungkin makan kurang serat, kemudian kurang asupan air putih sehingga menjadi sembelit, atau mungkin BAB-nya kurang lancar sehingga mengakibatkan terbentuknya feses-feses atau kotoran yang keras yang menyumbat di area usus buntu itu sendiri. Seperti itu. Oke dok. Ini kita lanjut ya dok. Dokter, sebahaya apa sih penyakit usus buntu itu? Ya, makasih. Kalau usus buntu itu memang kalau apabila datang dengan kondisi simpel itu untuk operasinya, untuk perawatan cukup singkat. Tetapi kalau misalkan dibiarkan, usus buntu itu bisa mungkin menginfeksi usus buntu yang mengakibatkan perlengketan di area operasi atau mungkin juga sampai dengan pecah. Apabila itu sampai terjadi demikian, yang jelas untuk operasinya juga makin sulit karena harus membebaskan jaringan-jaringan di situ. Kemudian juga untuk komplikasinya juga makin besar. Komplikasinya itu ya bisa juga infeksi luka operasi, sampai juga bagian usus buntu yang kita tutup bisa juga terbuka kembali karena infeksinya. Tapi tidak sampai menyebabkan kematian ya dok? Bisa juga menyebabkan kematian apabila
tidak ditangani segera karena usus buntu itu mengakibatkan infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh, yaitu namanya sepsis. Dan itu memang kalau sudah terjadi seperti itu penanganannya harus lebih cepat dan memang lebih bahaya. Kalau bisa sih apabila sudah mulai muncul tanda-tanda usus buntu harus segera berobat ke rumah sakit sehingga akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke dok, kita mau bahas nih dok, yang sering ditanyakan orang-orang kan sebenarnya mitos atau fakta sih dok. Nah, kita mau tanya, apakah usus buntu bisa disebabkan oleh biji-bijian, contoh biji cabai, biji jambu, itu berarti mitos ya dok ya? Kalau menurut saya itu bisa. Bisa. Karena apabila mungkin pencernaan kita kurang baik atau mungkin pada saat mengunyah kita kurang halus sehingga mengakibatkan biji-bijian itu bisa tersumbat juga bisa. Walaupun itu memang tidak sebanyak karena fekal yang feses yang mengeras atau kotoran yang mengeras atau mungkin juga pembesaran kelenjar getah benih di area tersebut. Untuk biji-bijian masih termasuk faktor risiko terjadinya usus buntu. Berarti fakta ya dok ya, bukan hanya mitos ya dok? Iya. Oke dok, ini mungkin pertanyaan yang ini dok, apakah usus buntu ada faktor keturunan dok? Tidak ya dok? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Karena ini murni dari pribadi ya. Iya. Murni dari ini memang semua orang memiliki usus buntu. Cuma memang tergantung dari usianya itu tadi saya bilang. Jadi kalau pada anak-anak ya, memang lebih jarang daripada dewasa muda, tetapi tetap masih bisa kena. Cuma yang jarang terkena itu misalkan usia 60 tahun ke atas itu jarang terkena karena rata-rata usus buntunya sudah fibrosis atau sudah menghilang atau mengecil. Sudah hampir tidak ada ya? Iya. Jadi langsung ya dok? Iya. Oke, baik, ini kita lanjut ke penanya audien dok dari Odita. Dok, apakah sebagian orang akan merasakan nyeri langsung tepat di perut bawah kanan? Jika tidak, akan merasakan gejala awal seperti ketika mengangkat satu kaki akan terasa sakit. Ini dok. Dok, apakah sebagian orang akan merasakan nyeri langsung tepat di bawah perut kanan bawah? Jadi jika akan merasakan gejala awal seperti ketika mengangkat satu kaki akan terasa sakit. Iya, kalau rata-rata memang usus buntu keluhan awalnya datang ke UGD ya, rata-rata itu nyeri perut kanan bawah, rata-rata seperti itu. Tapi memang tergantung juga dari letak usus buntu itu sendiri. Jadi letak usus buntu itu berbagai macam. Jadi ada yang di belakang dari usus besar ini, ada di depan, ada di bawah, ada yang di sebelah sini. Jadi memang mengakibatkan keluhan nyeri kanan bawah itu bisa macam-macam. Bisa nyeri kanan bawah saja, bisa juga nyeri kanan bawah, bisa juga nyeri ke pinggang, bisa juga nyeri kanan bawah disertai juga dengan antara nyeri ke bagian organ testis juga bisa. Jadi emang bermacam-macam. Cuma yang jelas keluhan awal rata-rata pasien atau mungkin di literatur juga memang seperti itu. Jadi keluhan di awal dengan nyeri di sekitar pusat, kemudian berpindah ke kanan bawah, disertai juga dengan gejala-gejala sistemik lainnya yaitu mual, muntah, gangguan jadi anoreksia atau mungkin nafsu makan menurun, kemudian juga ada keluhan susah BAB atau mungkin diare. Pernah saya juga temuin pasien juga yaitu pasien menjadi diare, atau juga misalkan sudah terlambat nyerinya di seluruh lapang perut. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan ya dok dari Elis NQ2. Tanya dokter, usia yang rentan berisiko terkena usus buntu. Ini tadi udah jawab ya dok ya. Di atas setelah bayi ya dok ya. Iya jelas usia dewasa muda mungkin ya 20-30 tahunan ya. Lagi 20-30-40 lah. Tapi ya yang jelas dewasa muda. Cuma anak-anak masih bisa terkena. Rata-rata anak-anak yang kalau terkena memang sudah pecah biasanya kan. Karena yaitu cepat sekali. Kita lanjut lagi dok, pertanyaannya ada yang tanya dok, banyak banget hari ini dok yang tanya. Dari Odita, apakah setelah operasi bisa kambuh kembali dok? Seharusnya kalau misalnya setelah operasi tidak kambuh kembali karena usus buntunya sudah diambil. Tapi yaitu ada juga komplikasi pasca operasi, misalkan usus buntunya sudah sampai pecah sehingga sudah terjadi perlengketan di seluruh bagian usus.
Jadi ketika setelah penyembuhan, setelah operasi mungkin di laparotomi dibuka perut kemudian dibersihkan, pasien tidak mau bergerak, bisa juga kambuh lagi tapi bukan nyeri perut kanan bawah, bukan karena usus buntu ya, tetapi komplikasi pasca operasi itu mungkin juga terjadi perlengketan. Tandanya apa? Pasien menjadi kembung, kemudian tidak bisa buang angin, dan gitu itu ya, juga butuh dirawat terlebih dahulu seperti itu. Karena perlengketan itu sih sebenarnya. Kalau nyerinya sih harusnya sudah. Atau mungkin juga nyeri perut kanan bawah pada wanita harus dievaluasi lagi, mungkin juga penyebabnya karena hal yang lain. Karena kan nyeri kanan bawah bukan hanya melulu usus buntu. Di wanita kanan bawah itu ada 3 organ yang sering kita jumpai, yaitu pertama ada kandungan, kemudian ada usus buntu itu sendiri, atau juga saluran perkemihan. Kalau laki-laki hanya 2 saja, saluran perkemihan jadi atau usus buntu. Jadi mungkin kalau misalkan ada keluhan nyeri perut kanan bawah lagi setelah dioperasi, bisa juga dievaluasi apa mungkin dari kandungannya juga bisa, mungkin kista atau mungkin infeksi pelvik karena mungkin ada infeksi daerah kandungan seperti itu bisa. Atau mungkin juga ada batu yang menyumbat di saluran kemih, atau mungkin juga ada infeksi saluran kemih juga bisa. Jadi memang kanan bawah bukan melulu karena usus buntu, tapi bisa macam-macam. Khusus untuk wanita ya dok ya? Oh iya, khusus untuk wanita ya? Kalau laki-laki juga bisa, itu kan tadi kan laki-laki saya bilang bisa infeksi saluran kemih juga bisa. Oh iya. Kalau wanita ya itu kandungan kan hanya wanita. Oh lagi, kita nggak ada ya dok? Nah. Oke baik dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya. Ya. Dari Marsasanti. Iya. Dok, untuk kewaspadaan di rumah, apa tanda gawat yang sangat mengarah infeksi usus buntu yang harus langsung ke vaskes? Oh iya. Kalau ketika ada, itu tadi saya bilang yang jelas, yang paling jelas itu nyeri perut kanan bawah. Kalau menurut saya tidak perlu ke vaskes, tapi langsung ke UGD kalau terjadi seperti itu. Cuma memang yaitu kembali lagi, nyeri perut kanan bawah memang tidak melulu karena usus buntu. Nah itu makanya kita harus segera ke UGD atau mungkin ke rumah sakit, sehingga harus segera dilacak apakah benar ini usus buntu atau sebab yang lain. Yang seperti saya sudah bilang, misalkan pada wanita mungkin juga karena ada kelainan ginekologis seperti mungkin kista, atau mungkin ada kehamilan di luar kandungan, atau mungkin juga puntiran kista itu, atau mungkin juga ada infeksi, atau mungkin dari saluran perkemihan. Nah selain itu juga jadi usus buntu. Jadi emang harus kita evaluasi. Kalau memang tidak ada kelainan itu, kemungkinan bisa dari usus buntu. Oke dok. Ternyata ini masih ada yang tanya dok. Oh dia gimana dok? Ya. Mau di? Iya Pak. Pak. Oke terima kasih dok. Dari Katrin Yuta. Assalamualaikum Dokter Helmi. Waalaikumsalam. Terima kasih infonya. Sukses selalu dokter. Oh, ternyata seperti ini dok. Oh iya, terima kasih. Terus dari Hanuel H. Sore Dokter Helmi. Apakah usus buntu bisa berakibat fatal atau menyebabkan kematian dok? Terima kasih. Terima kasih. Untuk usus buntu itu sendiri bisa berakibat fatal seperti saya sudah jelaskan. Apabila tidak ditangani segera, usus buntu ini akan mengakibatkan perlengketan pada area usus buntu itu sendiri, sehingga operasi menjadi lebih sulit, lebih lama, dan komplikasi lebih besar. Selain itu juga bisa mengakibatkan usus buntu pecah atau mengakibatkan timbulnya nanah, dan ini apabila dibiarkan akan terjadi sepsis atau infeksi di seluruh tubuh. Kemudian apabila sudah parah, ketika setelah operasi memang komplikasi lebih besar, seperti yang tadi saya bilang. Pertama, infeksi luka operasi yang paling ringan ya. Kedua, bisa juga terjadi perlengketan di organ-organ sekitar pencernaan karena mungkin awalnya infeksi atau infeksi dibebas-bebaskan, sembuh. Namanya organ pencernaan apabila sembuh bisa lengket, dan ini akan mengakibatkan suatu saat bisa terjadi sumbatan, dan mungkin pasien mengalami tidak bisa ngentut atau mungkin susah ngentut berikutnya. Selain itu juga bisa mengakibatkan kematian apabila tidak tertangani segera, apabila pasien sudah mengalami sepsis. Sepsis itu yaitu infeksi yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jadi awalnya hanya buntu dibiarkan akan mengakibatkan sepsis, yaitu infeksi yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Apabila sudah seperti ini memang ya harus segera ditangani. Secepatnya ya dok ya.
jangan sampai dari sepsis, karena itu sepsis sudah bahaya. Sudah luar biasa. Ya, bisa mengakibatkan kematian. Lanjut nggak apa-apa ya dok ya. Dari Larasati 4081, dok, anak saya umur 7 tahun, BAB tidak lancar, sampai 1 bulan sekali dan keras, gimana ya dok? Itu ya mungkin perlu dievaluasi lagi, yang jelas perlu kontrol ke poli atau untuk kita evaluasi. Kalau misalkan BAB tidak lancar, mungkin dari asupan makannya juga harus dievaluasi. Jadi pada anak usia sekian, rata-rata kan anak itu lebih aktif ya, jadi bisa juga harus orang tua lebih waspada. Jadi mungkin juga kekurangan cairan atau mungkin asupan makanan seratnya juga kurang, yang mengakibatkan BAB juga susah juga bisa. Jadi anak-anak, kalau menurut pandang saya, anak-anak banyak bermain, mungkin juga kurang minum, akibatnya dehidrasi. Karena dehidrasi itu jadi prosesnya jadi lebih keras atau mungkin akibatnya pergerakan ususnya juga kurang lancar. Mungkin juga harus dievaluasi lagi Bu untuk asupan minumnya bagaimana sehari-hari, apakah sudah cukup belum, kemudian dievaluasi lagi jadi asupan seratnya juga sudah cukup belum, dicoba dulu. Apabila belum ada keluhan, mungkin bisa datang ke kontrol ke poli bedah atau mungkin ke poli anak terlebih dahulu untuk evaluasi dari tumbuh kembang anak tersebut. Oke, baik dok. Ini sekarang benar-benar yang bincang sehat ini yang terakhir ini dok, yang komentar ya dok ya, berhubung ini dari Kak Iin Yana. Selamat sore dokter, izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan laparotomi, APP dan appendiktomi dokter? Oh iya. Kalau untuk kalau mungkin di sini appendiktomi, kalau laparotomi APP yaitu tindakan operasi di mana kita membuat irisan di bagian tengah atau midline dari tubuh kita, yaitu di bawah pusar sampai ke dekat dari suprapubik atau mungkin bahasa awamnya ya di bagian tengah situ ya. Jadi biasanya ini dilakukan apabila usus buntu itu terindikasi mungkin sudah pecah satu, kemudian sudah terjadi perlengketan ditandai dengan adanya benjolan di perut kanan bawah, itu mungkin kita harus melakukan eksplorasi lebih lanjut sehingga pembersihan dari zat-zat infeksi itu lebih bersih lah. Kemudian untuk appendiktomi ini appendiktomi tindakannya dari pemotongan dari appendiktomi. Jadi appendik itu appendik usus buntu, tomi itu pemotongan. Jadi pemotongan dari usus buntu. Mungkin dimaksudnya itu simple appendiktomi. Simple appendiktomi itu beda dengan laparotomi APP ya, appendiktomi. Jadi kalau simple appendiktomi kita lakukan tindakan di area McBurney atau area yang sering dirasakan pasien merasa nyeri. Jadi mungkin dari pusar sampai ke pinggul sini ada tulang ini, di antara itu kita bikin irisan melintang atau tegak lurus dari bagian imajiner itu. Jadi kita bikin irisan itu mungkin simple appendiktomi yang mungkin ditanyakan ini. Itu kita lakukan apabila usus buntu masih grade awal atau mungkin tidak terjadi komplikasi. Jadi irisannya lebih kecil, diharapkan pemulihan dari pasien lebih cepat ya dok ya. Oke, untuk audiens kita akan kali ini akan mengumumkan pemenang yang mendapatkan voucher hadiah ya. Pertama dari Kak Winnie Astriana, yang kedua Vina Septiani 93, yang ketiga Naila Wae. Dokter, berhubung waktunya sudah 30 menit berlalu ya dok ya, kita mengucapkan banyak terima kasih dokter bersedia hadir di sini. Mudah-mudahan informasi dan pembelajaran yang dokter berikan bermanfaat bagi kita semua ya dok ya. Terima kasih mas. Terima kasih sudah diundang di sore ini. Alhamdulillah bisa berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Oke dok. Untuk sahabat Palang Biru Gonggong, tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa. Boleh dadah dok. Dadah.